Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, saat ini kita akan menjelaskan mengenai dunia tasawuf, dunia tariqah, dunia haqiqah. Tiga dimensi yang senantiasa muncul dalam peradaban Islam, sebagaimana munculnya satu sosok tubuh, roh di dalam tubuh itu, kemudian batin daripada roh di dalam roh itu sendiri. Saat ini kita ingin menjelaskan bagaimana sesungguhnya peran dunia tasawuf di dalam membentuk akhlak dan adab umat Islam yang selama ini kadang difahami oleh sebagian orang sebagai cara pandang yang kurang benar, karena dianggap bahwa tasawuf itu adalah sesuatu yang bid'ah. Bahkan lebih dari itu dianggap menyimpang dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Padahal tasawuf itu satu ajaran yang paling inti di dalam agama kita. Disebut paling inti karena sejak zaman Nabi Adam alaihissalam tasawuf sudah diturunkan. Maka di sanalah kita akan mengenal satu ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajari langsung mengenai tasawuf ini kepada Nabi Adam alaihissalam, yang kelak dari satu nabi ke nabi yang lain, rasul ke rasul yang lain, disempurnakan, semakin sempurna, dan puncak kesempurnaan itu pada era Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi Adam dulu, kita kenal satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari kepada Nabi Adam asma-asma. Apa yang dimaksud dengan asma-asma ini adalah asma-asma ilahiyah dan juga seluruh nama-nama makhlukat, nama-nama kauniyat, zahiran wa batinan. Nah, nama-nama ini menggambarkan bahwa seluruh apa yang ada di balik nama-nama di alam semesta ini, pasti di sana ada ismun min asma'ihi ta'ala, ada asmanya Allah. Karena tidak akan pernah hadir di dunia, mewujud di dunia tanpa disertai asma Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, bahwa ketika Allah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka basmalah itu berbarengan dengan munculnya alam semesta ini. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kita harus membaca basmalah setiap mengawali seluruh perbuatan baik kita. Begitu juga basmalah itulah berbarengan dengan kun fayakunnya Allah. Ini awal, kemudian setiap apapun yang dipandang oleh Nabi Adam, maka Nabi Adam selalu membaca asma Allah. Itu artinya Nabi Adam sedang berzikir di balik asma Allah itu. Ini adalah ajaran zikrul asma pertama kali.
Nah, puncak daripada zikrul asma yaitu sultanul asma, rajanya asma atau ismul azam, yaitu Allah. Maka kelak zikrul asma ini terus menerus menjadi bagian dari zikrullah yang menyemai seluruh proses-proses kehidupan dan mission di balik risalah nubuwah. Yang dari zikrul asma ini manusia akan mengenal namanya ilmu pengetahuan. Karena itu Allah mengawali dengan wa'allama, maka lahirlah ilmu pengetahuan. Lalu pengetahuan ini menimbulkan apa yang disebut al-haq, kebenaran, dan tujuan al-haq adalah kesadaran menuju al-haq ta'ala, yaitu Allah yang maha benar. Inilah proses-proses bahwa ilmu tasawuf sesungguhnya adalah ilmu yang merupakan ruh dari seluruh ajaran perintah dan larangan yang disampaikan di dalam kitab-kitab suci dan disempurnakan secara keseluruhan di dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran Al-Karim di era Rasulullah SAW. Karena itu sungguh tasawuf sebenarnya sebuah niscaya. Sungguh sangat mustahil seseorang beribadah kepada Allah seperti kita wudhu. Apa arti sebenarnya mengusap muka kita? Apa arti membasuh tangan kita, mengusap kepala kita, tangan kita, kaki kita? Ada makna-makna terdalam di balik usapan-usapan dan basuhan-basuhan di dalam jiwa kita. Itu tentu ada makna yang sangat terdalam, dan semua itu menjadi bagian dari disiplin ulumut tasawuf. Demikian kita mengawali bagaimana sejarah tasawuf dari Nabi Adam alaihissalam, dan kita nantinya akan mengawali bagaimana Rasulullah SAW menerima ajaran tasawuf ini yang sesungguhnya merupakan ruhuddin, yang disebut oleh beliau usuluddin ma'rifatullah. Prinsip dasar agama itu adalah mengenal Allah. Ma'rifatullah adalah bagian utama yang dieksplorasi oleh dunia tasawuf. Baik, kita akan lanjutkan mengenai bagaimana tasawuf munculnya dunia sufi ini di era Rasulullah SAW. Ketika di era Nabi Adam, Allah masih mengajari dengan wa'allama Adam al-asma'. Allah mengajari asma-asma. Kelak pada zaman Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidak perlu lagi diajari tentang asma-asma itu oleh Allah. Karena Rasulullah adalah Nabi dan Rasul yang sempurna, maka ayat atau Al-Quran pertama kali yang turun adalah surat Al-Alaq, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra. Pada zaman Rasulullah SAW, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah langsung diperintah untuk membaca. Membaca inilah yang menggambarkan dari sempurnanya ilmu pengetahuan.
Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang asma-asma itu tadi. Karena itu membaca harus bismi rabbik. Ismu rabbik. Siapa sebenarnya ismu rabbik? Nama Tuhanmu? Nama Tuhanmu adalah Allah. Bacalah Al-Quran ini, ayat-ayat ini dengan Allah, 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 Allah. Al-Quran yang dimaksud adalah keseluruhan rahasia Allah, makhluk Allah, tentang Allah itu sendiri, tentang hubungan-hubungan makhluk dengan Allah, itulah Al-Quran. Karena itu Al-Quran kemudian di sini dibagi menjadi dua. Satu Al-Quran yang makru'ah, ini terbaca. Ada yang ghairul makru'ah, tidak terbaca. Yang makru'ah kita kenal 30 juz. Yang tidak terbaca adalah seluruh kehidupan semesta raya ini, dunia, akhirat, zahir, batin, itulah yang tak terbaca. Tetapi semua akan terbaca dengan masing-masing konstruksi yang dibangun oleh Allah di dalam jiwa manusia. Kalau kita membaca secara lahiriah, maka akan muncul bunyi. Bunyi itu adalah wakil dari sebuah suara yang muncul dari kedalaman fisik kita. Lalu di dalam batin kita juga membaca. Yang dibaca adalah makna-makna yang tersembunyi di balik bunyi. Hakikat-hakikat yang ada di balik yang tertera. Itulah yang disebut membaca. Di dalam diri kita, ketika kita melihat al-makru'ah dan ghairul makru'ah, Allah menyebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh, tidak akan pernah bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Suci secara zahir berarti menyentuh secara zahir. Suci secara batin berarti menyentuh secara batin. Kata-kata mutahharun inilah dalam tradisi tasawuf kelak akan kita kenal dengan istilah tathhirul qulub. Menyucikan batin, menyucikan hati kita. Atau dalam Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Taubat itu menyucikan nafsu kita dari dosa-dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, yaitu orang-orang yang menyucikan hatinya dari segala kelalaian, kealpaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua berujung pada cintanya Allah.